Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi, NIM E1032221036, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas saya di mata kuliah Teori Pembangunan, dan di sini saya akan membahas tentang teori ketergantungan. Nah, baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Di sini pertama kita akan membahas apa sih itu ketergantungan. Nah, menurut Dos Santos, ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi di negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara lain. Negara tersebut hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Nah, selanjutnya itu sejarah teori ketergantungan, dimensi teori. Teori ketergantungan pertama kali muncul di Amerika Latin. Pada awal kelahirannya, teori ini merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh Echela. Pada masa awal tahun 1960-an, lembaga tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mampu menyelenggarakan perekonomian di negara-negara Amerika Latin dengan membawa percontohan teori modernisasi yang telah terbukti berhasil di Eropa. Nah, baik, selanjutnya kawan-kawan kita akan memasuki pengertian teori ketergantungan. Teori ketergantungan juga dikenal sebagai teori dependensi, adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami keterbelakangan ekonomi yang dialami oleh beberapa negara di dunia, terutama negara-negara yang kurang berkembang. Teori ini menjelaskan bagaimana negara-negara yang kurang berkembang memiliki perekonomian yang sangat bergantung pada negara-negara yang lebih maju, yang disebut sebagai negara inti. Ketergantungan ini dapat berdampak positif maupun negatif terhadap perkembangan negara-negara yang kurang berkembang. Teori ketergantungan juga mengidentifikasi beberapa penyebab utama mengapa negara-negara yang kurang berkembang sulit mengembangkan ekonominya. Penyebab pertama adalah divisi internasional pekerjaan, di mana negara-negara yang kurang berkembang menjual tenaga kerja murah dan sumber daya alam ke negara-negara inti. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan negara-negara yang kurang berkembang, karena mereka harus membayar biaya tinggi untuk barang jadi yang dibuat oleh negara-negara inti. Akibatnya, terjadi perputaran setan, di mana ekonomi dunia dibagi menjadi negara-negara inti yang kaya dan negara-negara yang kurang berkembang yang miskin. Nah, baik, selanjutnya teori ketergantungan itu dibagi menjadi 3 bentuk ketergantungan, yaitu pertama, kolonial. Kolonial itu hubungan ekonomi antara negara maju dan berkembang yang didasarkan pada penjajahan dan dominasi politik. Nah, yang kedua itu finansial industri. Finansial industri ini adalah negara berkembang bergantung pada investasi dan teknologi dari negara maju. Namun keuntungan hanya diraih oleh elit politik dan pengusaha domestik. Nah, yang ketiga itu teknologis industri. Teknologis industri ini adalah negara berkembang bergantung pada teknologi dan industri dari negara maju, tapi hanya memproduksi hasil pertanian dan tidak dapat meningkatkan kemampuan industri sendiri. Nah, baik, dari ketiga bentuk ketergantungan itu ada poin-poinnya. Yang pertama itu ketergantungan kolonial, itu memiliki poin kapital, finansial, dan perdagangan di bawah otoritas negara penjajah. Nah, selanjutnya monopoli perdagangan untuk melengkapi monopoli negara penjajah. Nah, yang terakhir itu akibatnya ekonomi domestik ditentukan oleh kebutuhan ekspor. Nah, yang kedua itu ketergantungan finansial industri. Poinnya itu yang pertama, adanya hegemoni kapital oleh negara kuat pada negara berkembang. Nah, yang kedua itu investasi diarahkan pada produk raw
material, dan pertanian untuk konsumsi negara kapitalis. Nah, yang ketiga itu akibatnya ekonomi domestik berorientasi pada ekspor. Yang selanjutnya itu ketiga, ketergantungan teknologi industri. Nah, poinnya itu yang pertama, kehadiran multinasional corporation. Nah, yang kedua itu negara berkembang menyewa hak paten terhadap THP produk dari negara maju. Investasi diarahkan untuk pemenuhan pasar dalam negeri negara terbelakang. Nah, yang keempat itu input untuk industri dari negara maju. Nah, yang terakhir, perkembangan industri tergantung fluktuasi neraca pembayaran. Nah, mungkin itu saja tentang penjelasan teori ketergantungan dari saya. Jika ada salah kata maupun kata-kata yang tidak diinginkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.